Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah BPPAI. Baik, untuk jawaban nomor 1 yaitu metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa, di mana seorang guru menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Kelebihan metode ceramah: walaupun metode ceramah dianggap metode klasik, tetapi kenyataannya masih banyak sekali yang menggunakan metode ini karena metode ceramah ini mempunyai beberapa kelebihan. Nah, kelebihannya di antaranya yaitu ceramah merupakan metode yang murah dan sekaligus mudah dilakukan. Murah dalam arti bahwa proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Hal ini tentu berbeda dengan metode lainnya, seperti proyek atau latihan. Dikatakan mudah karena ceramah hanya mengandalkan suara guru. Dengan demikian, tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Dengan menggunakan metode ceramah, guru dapat dengan mudah menguasai kelas, mengorganisasikan tempat duduk dan kelas. Dengan demikian akan memberikan kemudahan bagi guru dalam menyampaikan pesan-pesan kepada peserta didik. Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Maksudnya, materi peralatan yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang perlu ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas karena sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Metode ceramah dapat digunakan bagi jumlah siswa atau peserta didik yang sangat banyak atau dalam jumlah besar. Ceramah tidak memerlukan setting kelas yang beragam atau tidak memerlukan persiapan-persiapan yang rumit, asal siswa dapat menempati tempat duduk untuk mendengarkan guru, maka ceramah sudah dapat dilakukan. Dengan demikian, metode ceramah akan sangat mudah bagi guru dalam melaksanakannya, karena metode ini tidak memerlukan persiapan yang cukup rumit. Adapun kelemahan metode ceramah, walaupun di atas disebut beberapa kelebihan dari metode ceramah, tetapi bukan berarti metode ini tidak memiliki kelemahan. Di antara beberapa kelemahan metode ceramah, materi yang dikuasai siswa sangat terbatas pada materi yang dikuasai guru saja. Kelemahan ini yang paling dominan, sebab materi yang diberikan guru adalah materi yang dikuasai, sehingga materi pelajaran yang dikuasai siswa pun akan tergantung pada apa yang disampaikan guru itu. Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Metode ceramah jika dilakukan oleh guru yang kurang memiliki kemampuan retorika yang baik akan menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada siswa, sehingga yang disampaikan akan terasa menjenuhkan dan membosankan. Metode ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Metode ceramah akan membawa pada nuansa pembelajaran yang lebih pasif, karena peserta didik hanya berperan sebagai pendengar dan penonton acting yang dilakukan oleh gurunya di dalam kelas. Nah, nomor 2, apakah pakem selalu harus dilakukan dengan kerja kelompok? Tidak benar bahwa pakem itu identik dengan kerja kelompok. Pembelajaran yang berkualitas haruslah memberikan pengalaman belajar yang menarik sekaligus beragam kepada siswa. Pembelajaran kelompok atau lebih tepatnya memberikan pembelajaran kooperatif memang merupakan salah satu pengalaman belajar yang penting bagi siswa. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa berlatih untuk bekerja sama dan sharing informasi untuk memecahkan permasalahan bersama. Namun, untuk berkembang pribadi yang utuh, siswa juga perlu berlatih untuk bekerja secara mandiri dan bekerja sama dalam kelompok yang besar. Oleh karenanya, seseorang guru pakem hendaknya dapat mengelola proses pembelajaran yang bervariasi dan melibatkan siswa dalam kelompok besar, pleno,
kelompok kecil, kooperatif, dan bekerja secara individual, mandiri. Dalam pembelajaran Pakam, siswa dibiasakan berani mengemukakan pendapat dalam suasana kelas yang ramah. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak tidak berpotensi menjadi ngelunjak atau tidak sopan. Pembelajaran Pakam memang mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Suasana pembelajaran juga dikondisikan sedemikian rupa sehingga tercipta suasana pembelajaran yang ramah dan bersahabat untuk menghindari atau meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya keributan di kelas. Guru perlu menegakkan kesepakatan kelas kepada siswa, juga perlu diberikan batas-batas agar perilaku siswa tidak kebablasan sehingga terkesan tidak sopan. Untuk nomor 3, manfaat teknologi dalam dunia pendidikan. 1. Menambahkan informasi. Manfaat pertama penggunaan teknologi adalah berbagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidikan untuk mencari informasi yang lebih luas. Kedua, meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update, dengan mudah mengakses informasi baru. Ketiga, memudahkan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dan adanya teknologi dalam pendidikan. Nah, keempat, materi lebih menarik. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terasa bosan. Kelima, meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Lalu adapun nomor 4, kemungkinan masalah yang dihadapi oleh guru terkait penerapan dan penggunaan teknologi, yaitu guru yang merasa bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu masih terlalu cepat dan masih merasa nyaman menggunakan media buku, sehingga seorang guru merasa tidak termotivasi untuk menggunakan teknologi yang berkembang, serta guru malas menerapkan hal baru yang rumit dan tidak bersemangat untuk mengikuti arus teknologi yang begitu cepat. Untuk jawaban nomor 5, dengan adanya minat belajar, maka proses belajar mengajar berjalan lancar. Minat timbul apabila individu tertarik pada sesuatu karena sesuai dengan adanya kebutuhan atau merasakan bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan berarti bagi dirinya, dan peserta didik berniat untuk mempelajarinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.